Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita yang seru ini, Seven Up Zenit. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin topik yang penting banget, yaitu narkoba. Mungkin banyak di antara kita yang masih bingung atau bahkan nggak paham sepenuhnya tentang apa itu narkoba dan kenapa bahaya banget. Nah, kita bakal bahas semua itu dengan cara yang santai dan mudah dipahami nih. Jadi siap-siap ya, karena kita akan menggali lebih tentang dunia narkoba dan dampaknya terutama bagi generasi muda. Nah, biar obrolan kita makin seru, kita ngobrolnya nggak sendirian. Yuk kita kenalan dulu dengan teman-teman di sini. Halo, namaku Naurina Biasakila, biasa dipanggil Nauril, aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Halo, nama aku Nadine Aida Syifa, biasa dipanggil Nadine dari Prodi Aquaculture. Halo, aku Sarah Fitri Samartani, biasa dipanggil Sarah dari Prodi Kedokteran Hewan. Dan aku sendiri Revan Albani Ulawang dari Prodi Kedokteran dan aku bertindak selaku host pada podcast kali ini. Oke, jadi hari ini kita kan mau bahas narkoba nih, gua palsu narkoba, yang mungkin masih banyak orang belum paham. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa itu narkoba? Kalau untuk aku ya, narkoba tuh obat-obatan yang seharusnya nggak disebarluaskan nggak sih? Karena mereka tuh buat kayak kecanduan, terus juga punya banyak efek buruk karena disalahgunakan. Kalau menurutku narkoba itu istilah yang merujuk pada zat atau obat-obatan yang bisa mempengaruhi sistem secara pusat. Jadi dapat menyebabkan perubahan perilaku, juga perasaan, juga kesadaran seseorang. Menurutku, narkoba itu bahan adiktif berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan. Wah, ternyata pengertian narkoba aja udah ngeri banget ya teman-temannya. Nah, menurut teman-teman sekalian, gimana perkembangan narkoba di Indonesia saat ini? Nah, perkembangan narkoba di Indonesia saat ini tuh masih menjadi masalah serius. Nah, berdasarkan data terbaru, Polri menangani 17.855 kasus narkoba sepanjang tahun 2024. Nah, jumlah barang bukti yang disita juga sangat besar, termasuk sabu sebesar 6,8 juta gram, terus ada ganja sebanyak 8,7 juta gram, lalu ada ekstasi 1,7 juta gram. Nah, penelitian ini berhasil menyelamatkan jutaan orang dari potensi kerusakan akibat narkoba. Kalau kataku ya, jaringan narkoba ini semakin terorganisir gitu, kayak sampai bisa melibatkan sindikat internasional. Contohnya tuh kayak kasus yang ada di Teluk Palu tuh, yang penyelundupan 19 kg sabu. Terus juga ada yang penangkapan laboratorium HSS di Bali. Pemerintah dan aparat juga, kalau kataku, mereka semakin meningkatkan anggaran untuk pemberantasan narkoba dan memperkuat patroli di wilayah perairan yang menjadi salah satu jalur utama penyelundupan. Jadi, meski banyak kemajuan dalam penindakan, meningkatnya peredaran menunjukkan bahwa edukasi pencegahan dan rehabilitasi harus lebih ditingkatkan lagi untuk menekan permintaan terhadap narkoba nih. Wah, ternyata perkembangan narkoba di Indonesia itu sampai puluhan ribu ya. Nah, aku tuh penasaran, kok narkoba itu bisa bahaya banget dan gimana cara ngehindarinya? Nah, menurut teman-teman sekalian, kenapa sih narkoba itu bisa berbahaya? Kalau kata aku ya, jadi yang pertama, narkoba itu bahaya karena dia itu mempengaruhi sistem saraf pusat kita gak sih? Terus kayak obat-obatan ini kan bisa membuat kayak otak kita bekerja jadi nggak normal gitu, kayak nggak bisa fokus, terus gampang stres. Terus kalau misalnya udah kecanduan, mau berhenti itu kayak susah banget, soalnya kayak tubuh kita udah bergantung sama efeknya kan. Bener banget nih kata Sarah. Selain itu, efek narkoba nggak cuma di otak aja, tapi juga seluruh tubuh. Misalnya, bisa merusak organ-organ penting seperti hati, ginjal, bahkan paru-paru. Dan yang paling mengerikan, banyak orang yang nggak sadar kalau efeknya tuh bisa jangka panjang, bukan cuma sebentar aja. Nah, aku setuju ya, kalau narkoba itu nggak cuma merusak fisik, tapi juga merusak mental sama emosional. Terus makanya banyak orang yang kecanduan, mereka tuh kayak jadi susah dikontrol diri gitu loh, dan malah makin tenggelam di dalam suatu kecanduan itu. Oh, ternyata gitu ya. Nah, aku kayaknya setuju banget sama pernyataan itu. Nah, ini juga nyambung sama satu pernyataan Pritis tadi yang apa sih yang bisa bikin orang kecanduan narkoba? Mungkin orang kadang nggak paham bahwa begitu nyoba, tubuh tuh jadi terbiasa dan susah banget untuk lepas. Tapi selain faktor biologis, apa aja sih yang bikin orang jadi nyoba narkoba? Nah, kalau menurutku itu faktor lingkungan juga berpengaruh sih. Kadang orang ikut lingkungan sekitar kan, kayak pengaruh teman-teman atau tekanan sosial. Apalagi kalau dari kecil nggak punya lingkungan yang positif, jadi kayak rawan banget buat coba-coba narkoba. Setuju sih, lingkungan memang berperan banget. Kalau kataku, mungkin mereka nyari pelarian kali ya, karena kan kadang orang tuh nyoba karena mereka tuh punya masalah pribadi atau stres gitu, jadi kayak nyoba-nyoba gitu, padahal itu justru memperburuk kondisi. Jadi, bisa dibilang faktor lingkungan dan tekanan hidup itu bikin orang rentan untuk mencoba narkoba ya. Tapi masih banyak yang nggak tahu kalau efek narkoba ini bisa jangka panjang, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar. Nah, itu benar banget. Makanya, penting juga kita bahas apa aja dampak jangka panjang narkoba nih. Nah, terutama buat generasi muda. Mungkin ada yang bisa share efek jangka panjang narkoba yang paling serius menurut teman-teman sekalian? Kalau paling serius ya, mungkin kalau kataku dampak sosial kali ya. Soalnya kalau orang udah kecanduan, hubungan dengan keluarga, teman, terus komunitas, teman-temannya tuh jadi kayak rusak gak sih? Soalnya kayak mereka jadi terisolasi gitu. Mungkin orang-orang juga sekitar bakal mulai menghindar. Betul banget, dampak sosial itu berat. Dan kalau dari kesehatan, efek jangka panjang narkoba bisa merusak sistem tubuh secara keseluruhan. Kita ngomongin risiko penyakit jantung, infeksi paru-paru, kerusakan hati, bahkan sampai bisa mengakibatkan kematian. Nah, makanya guys, kita harus lebih aware sama bahaya ini, bahaya narkoba. Tapi sejujurnya, untuk mencegah narkoba, edukasi itu penting banget. Nah, kalau kalian sendiri, gimana sih kira-kira caranya buat meningkatkan kesadaran di kalangan kita sebagai generasi muda?
Aku rasa pendidikan narkoba tuh harus dimulai dari usia dini banget sih. Misalnya kayak di sekolah-sekolah kita harusnya punya kayak pengetahuan tentang narkoba gitu, kayak diajarin apa aja sih dampak narkoba, terus apa aja sih narkoba itu bentuknya kayak gimana sih, terus cara nolak ajakan untuk nyoba narkoba itu gimana gitu. Aku setuju sih. Tapi nggak cuma di sekolah aja, di lingkungan keluarga juga penting banget ada komunikasi soal ini. Orang tua harus kasih pemahaman ke anak-anaknya supaya mereka paham konsekuensi buruknya narkoba. Terus kita juga beraktif di media sosial buat nyebarin informasi yang benar tentang narkoba. Kan sekarang banyak orang yang percaya sama internet nih, jadi kenapa nggak kita manfaatin platform itu buat kasih edukasi yang benar kayak podcast ini? Nah, bener banget, aku setuju. Sekarang ini kan media digital tuh jadi tempat di mana kita semua terhubung. Kalau kita bisa manfaatin buat nyebarin kesadaran soal bahaya narkoba, mungkin efeknya bakal lebih luas. Nah, buat kalian yang dengerin podcast ini, semoga obrolan kita bisa jadi bahan refleksi ya. Nah, alright teman-teman, jadi kita sekarang udah sampai di penghujung podcast ini. Terima kasih sudah dengerin obrolan kita hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Nauril, Kak Sera, dan Kak Nadine. Sama-sama. Semoga setelah diskusi ini kalian bisa lebih paham tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif. Ingat, kita semua punya peran dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bebas dari narkoba. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa jadi penyuluh buat mereka juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast 7 Up Zenit dan tetap semangat. Dadah. Dadah. Yeay.